Kemudian yang kedua, apapun kondisinya, percayalah ketika kita sudah benar-benar berusaha, kita yakin dengan diri kita dan yakin kepada Allah dan juga kita yakin kepada kita yakin kepada doa kedua orang tua, itu kita pasti akan ada jalan. Karena Eko bisa sampai seperti ini tuh karena orang tua sebenarnya. Jadi dua sosok ayah dan ibu itu adalah orang yang luar biasa di balik Eko gitu. Ini back again with Mas Danang. Iya. Ini berarti udah keberapa nih? Ini tamu yang keberapa? Kayaknya 7 atau 8 ya, Pak. Hah? 7 atau 8. 7 10 ya, 8 10 ya. kali ya. Mungkin masih ada waktu 6 jam ke depan ya, Pak. Sampai jam 11 ya. Kita masih online. Kita masih live sampai jam 23 sampai jam 11 ya. Jadi kita bakar terus menghibur Tribuners di Menghibur. sana. Berbagi inspirasi. Ya, jadi sengaja ya Ren, kita undang hari ini bukan public figure sengaja. Kita tidak undang public figure, kita undang teman-teman sosok-sosok yang menurut kita cerita hidupnya bisa kita bagikan ke sesama, kita bagikan ke teman-teman Tribuners. Harapannya apa? Ya, harapannya kan dari kondisi hari ini semua punya persoalan, termasuk pandemi ini persoalan baru buat kita semua. Nah, harapannya tidak patah semangat. Terus berjuang ya, Pak. Terus berjuang gitu. Nah, ini ada siapa nih, Pak? Sesi ini kita undang siapa, Ren? Malah nanya aku. Ini ada namanya Rahmat. Rahmat siapa, Bro? Iya. Rahmat Eko Saputra. Rahmat Eko Saputra. Wong Jawa iki. Iya, namanya Pak. Kalau aku denger nama yang OO belakang ya, ini kayak calon-calon gubernur atau presiden. Kenapa kita mengundang Mas Rahmat Eko Saputra? Tahu nggak? Karena dia menginspirasi, Pak. Iya, ngerti. Ya. Jadi mungkin menurut Mas Rahmat tadi ngobrol bentar bisa aja menurut dia nggak menginspirasi, tapi menurut kita itu menginspirasi. Nah, kita pengen kulik apa ya? Kita ngobrol, kita cari tahu ya. Pak. Iya. Jadi tema kita mengundang Mas Rahmat Eko Saputra kalau nggak salah pendidikan untuk mengubah masa depan keluarga. Ini kayaknya quote semangat ya. Iya. Bahwa dengan pendidikan itulah kesempatan untuk mengubah nasib keluarga di masa depan ya, Pak ya. Emang nasib keluarganya Mas Rahmat itu seperti apa kita tanyain. Iya. Mas. Iya. Mas Rahmat Ikul. Ini udah siap ditanya nih. Iya. Rahmat Eko Saputra. Asli mana tuh kamu? Saya lahir di Kebumen. Oh, lahir ke Kebumen. Tapi KTP udah Batam ya? Udah, umur 3 tahun orang tua merantau ke Batam. Oh, oke. Ini umur berapa tadi? Umur 20. Umur masih muda. Iya. Saya udah tua tapi nggak menginspirasi ya, Pak. Kenapa ya? Ada apa dengan saya? Nah, kalau kamu menginspirasi lah. Semua punya sosok-sosok kelebihan yang ini. Iya. Ada gitu. Kekurangan dan kelebihan. Kalau kamu nggak menginspirasi, kamu nggak ada di sini, Ren. Iya. Setidaknya dekat dengan yang menginspirasi. Iya. Ayo kita ngobrol sama Mas Rahmat. Oke, kita lanjut. Asli Kebumen ya? Iya. Orang tua merantau ke sini. Iya. Oh, oke. Kamu berapa bersaudara? 2 bersaudara. Oh, berarti ini adikmu nih ya? Iya. Berarti anak pertama ya? Saya anak pertama. Anak pertama. Cowok-cowok ya, Pak? Cowok-cowok ya? Tinggalnya di? Saya tinggal di Sagulung. Oh, di Sagulung. Iya. Kamu sekarang kuliah SMA? Kuliah apa? Kuliah teknik nuklir di UGM. Buset. Teknik nuklir di Universitas Gadjah Mada di Jakarta. Yogyakarta. Iya. UGM ya, Pak? Kayaknya UGM di Jogja kayaknya. UGM. Iya kan? Iya. Bukan. Kayaknya di Jogja kayaknya loh. Kayaknya. Enggak kayaknya itu benar sih. Kebangetan kalau nggak tahu UGM ya. Oh, di UGM ya? Iya. Kok bisa? Kok bisa sampai UGM? Ya, apa? Alhamdulillah bisa karena doa dari orang tua dan usaha sih. Oh, saya yakin nggak hanya doa. Kamu masuknya jalur apa? Jalur undangan SNMPTN. Waduh. Dulu SMA-nya di mana? Di SMA 1. Oh, Semansa. Iya. Pantesan. Iya. Undangan kan berarti kan apa? Pasti kamu berprestasi ya kalau kita bilang ini. Emang kamu selama SMA kamu berprestasi? Ya, alhamdulillah sih. Dulu kalau masalah ranking dulu alhamdulillah pernah juara 1 juga di SMA 1, terus pernah beberapa kali juga mewakili sekolah untuk kompetisi sampai ke nasional. Kompetisi apa itu? Kompetisi kalau sampai ke nasional tuh ada 3 kompetisi. Jadi yang pertama di tahun 2017 tuh waktu pertama kali naik kelas 11 itu alhamdulillah dikasih Allah kesempatan buat mewakili Kepri untuk
perlombaan debat agama tingkat nasional gitu, di Aceh waktu itu. Oh. Terus yang kedua di tahun 2018 Januari itu alhamdulillah dapat juara 3 nasional lomba penelitian dari Institut Teknologi Bandung. ITB. Terus kelas 11 juga 11 akhir itu alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk mewakili Kepri lagi untuk Mewakili Kepri ya? iya. Banyak yang mewakili Kepri ya? Oke. perlombaan Olimpiade Sains tingkat nasional bidang astronomi. Bidang astronomi ya. Iya. Iya. aku Terus mulai sekarang pusing. kamu di UGM teknik nuklir nuklir, ya, karena jalur undangan tadi ya. Oke. Ini bener. emang karena prestasinya luar biasa. Ini emang karena undangannya atau emang punya minat di sana nih? Memang punya minat di sana sih. Punya minat juga ya. Kebetulan juga cocok ya. Iya, cocok juga dengan. Kenapa milih teknik nuklir? Karena memang dari dulu tuh suka hal-hal yang berbau fisika dan sains ya, dari Oh, mulai oke SMP oke. terus. Kamu anak IPA ya? Iya, anak gitu. Asik. Kamu anak bahasa ya? Iya. Anak IPS. Dulu soalnya kalau fisika saya paling rajin cabut. Aku fisika taunya EMC kuadrat aja. Bahkan saya itu pun tidak tahu, Pak. Bahaya nih ya. Ya oke terus. Oke, dulu sebenarnya bahkan dulu waktu kecil sebenarnya kan udah suka astronomi aja sebenarnya. Jadi dulu tuh suka banget sama astronomi dari SD sampai excitednya tuh beli buku UFO gitu saking penasarannya gitu. Iya. Oh, emang UFO hubungannya sama nuklir apa? Ya itu nanti ceritanya sebenarnya gak ada hubungannya sih. Jadi dulu tuh dari kecil memang udah suka astronomi. Terus masuk ke SMP kan udah mulai kenal fisika kan. Jadi udah mulai suka fisika. Nah masuk SMA itu sempat dilema dulu. Mau ngambil astronomi, fisika atau nuklir. Jadi dulu taman SMP udah tahu juga kalau di UGM itu ada jurusan nuklir gitu kan. Nah kenapa tertarik nuklir? Karena waktu di SMA kan Olimpiade astronomi. Nah di dalam astronomi aku juga ada belajar sedikit tentang nuklir. Itu belajar tentang pembangkitan energi bintang. Nah itu kan belajar reaksi fusi nuklir. Nah dari situ mulai tertarik kemudian mencari jadi apa sih itu nuklir. Jadi dari SMA sudah mulai cari-cari informasi mengenai nuklir gitu kan. Jadi setelah mencari informasi saya sangat tertarik karena nuklir itu sesuatu yang spesial menurut saya gitu. Jadi dari sesuatu yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar dan bermanfaat gitu. Dan saya punya impian buat kayak mengubah stigma dalam masyarakat. Jadi kalau di masyarakat tuh kalau kita udah ngomongin nuklir tuh pasti yang dibahas bom gitu kan. Bom terus kemudian mengerikan gitu. Radiasi. Padahal di nuklir sendiri itu sangat bermanfaat. Bahkan sekarang negara-negara di dunia itu berlomba-lomba buat menciptakan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk negaranya sendiri. Karena ramah lingkungan katanya ramah ya. lingkungan. Justru ramah lingkungan ya. Nuklir ramah lingkungan ya. Kalau kita bandingkan dari PLT lain, justru nuklir ini adalah salah satu PLT yang sangat-sangat ramah lingkungan. Jadi emisi gasnya itu sangat rendah gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan nih bro, 10 tahun atau 20 tahun ke depan jangan-jangan HP kita pakai tenaga nuklir. Itu ada kemungkinan juga karena kemarin tahun 2019 kemarin itu dosen di teknik UGM itu ada launching baterai nuklir. Cuma baterai nuklirnya masih dalam bentuk yang cukup besar gitu kan. Seperti box gitu. Nah, itu mungkin di masa depan mungkin bisa dibikin lebih kecil gitu ya. Jadi nanti tenaga listriknya pakai tenaga nuklir ya. Bisa aja Pak. Jadi Tahan bisa 80 tahun tanpa dicas. Iya, siap. 80 tahun. Iya, kalau anak IPS ngomong ya gini. Mimpinya jauh, Pak. Iya. Jadi kita sudah pastikan bahwa Rahmat ini salah satu siswa berprestasi dari Kepri karena banyak mewakili menurut saya perlombaan bergengsi ya. Bergengsi. Tapi kelihatan Pak dari penekanan bahasanya aja nih anak sering kompetisi nih kayaknya. Caranya tertata. Anak event. Iya. Anak event. Halo anak event, bagaimana kabarnya? Iya. Terus Mat keluar dengar nih ya. Ya, yang ini kita kadang bertanya-tanya. Dengar-dengar orang tuamu ini buruh bangunan, apa istilahnya? Boleh dibilang buruh bangunan atau bangunan sih, tukang bangunan sih biasanya. Tukang bangunan. Oh iya, tukang bangunan. Tukang bangunan. Ibu? Kalau ibu rumah tangga aja, paling buka kayak warung kecil-kecilan gitu, kayak pop es gitu, tela-tela. Depan rumah aja gitu. Oke. Sampai hari ini Bapak masih jadi ini? Alhamdulillah masih ada kerjaan gitu. Sempat kemarin awal-awal corona itu sempat nggak ada kerjaan berapa minggu, tapi alhamdulillah udah ada lagi sekarang. Iya, oke. Terus yang di UGM itu beasiswa atau apa? Undangan apa ya istilahnya? Alhamdulillah waktu di UGM kemarin dapat beasiswa bidik misi, jadi kuliah gratis sampai lulus. Gratis sampai lulus. Berarti itu karena seleksinya itu kemarin kan mahasiswa yang tidak mampu. Jadi Rahmat Eko Saputra ini salah satu mahasiswa calon waktu itu ya seleksinya, jadi calon mahasiswa memang tidak mampu, makanya dapat beasiswa dan bidik misi.
Tapi tahu nggak mitos ini sama-sama anak Jogja nih Pak ya. Oh iya. Katanya kalau anak-anak UGM itu katanya masuk UGM itu lebih gampang daripada keluarnya. Rasain tuh. Iya. Memang dengar-dengar seperti itu. Iya. Tuh anak UGM. Kamu percaya? Nggak percaya sih sebenarnya. Iya. Kalau aku nggak percaya. Apalagi Rahmat ini udah mesti kumlot ya kayaknya. Kumlot ya Pak. Insyaallah kumlot nanti. Iya, sulit nggak kuliah nuklir itu sulit nggak? Kalau sejauh ini sebenarnya sulit enggaknya itu tergantung kitanya ya. Karena saya punya ketertarikan yang kuat gitu. Jadi apapun rintangannya ya jalani dengan santai dan juga jalani dengan semangat gitu. Jadi ya sampai sekarang belum ada sih nemu kesulitan di teknik nuklir gitu. Semester berapa sekarang? Semester 3. Oh, semester 3 Semester masih 3. baru ya. Rahmat, keluargamu kan mohon maaf ya, kurang mampu ya, tidak mampu ya. Apa yang ada di pikiran kamu hari ini sehingga kamu harus jauh dari orang tuamu, kamu kuliah jauh di Jogja gitu loh. Ya orang tuamu nggak mampu, ya kan? Oke, kamu kuliah dapat beasiswa gitu kan. Ada nggak berpikir, oh saya harus bantu orang tua ini, gitu. Apa yang ada di pikiran? Sebenarnya ada sih. Jadi saya tuh sebenarnya pengen itu kuliah itu tidak membebani orang tua. Maka Justru dari itu itu ya. saya coba cari-cari semacam beasiswa gitu dan alhamdulillah sebenarnya saya beasiswa bukan hanya bidik misi aja, jadi ada satu beasiswa lagi. Jadi itu beasiswa itu gratis asrama. Jadi alhamdulillah saya di Jogja itu nggak ngekos, tapi ada beasiswa asrama gratis. Namanya itu beasiswa rumah kepemimpinan. Jadi itu memang beasiswa untuk kepemimpinan dan itu disediakan asrama gratis untuk mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Nah jadi saya tahu kondisi keluarga saya mungkin bisa dibilang kurang mampu gitu kan untuk mengkuliahkan, dan itu menjadi salah satu motivasi bagi saya. Jadi saya kuliah tidak boleh membebani orang tua. Jadi saya kuliah harus bisa berprestasi dan juga tidak mengharapkan dari orang tua. Jadi bisa istilahnya bisa survive tanpa bantu orang tua. Dari situlah coba cari-cari beasiswa. Bahkan biaya hidup pun sekarang Rahmat di Jogja. Kalau untuk biaya hidup sebenarnya orang tua memang masih mengirim, cuma karena saya udah dapat 2 beasiswa, jadi beasiswa bidik misi itu bisa kuliah gratis ya. dan juga ada uang sakunya per bulan gitu. Nah jadi kalaupun misalnya orang tua tidak ngirim, masih bisa survive di sana dari uang itu. Ya, tapi ya, sampai hari ini orang tua masih ngirim. Alhamdulillah masih. Kalau boleh tahu kamu setiap bulan dikirimin berapa? Nggak tentu sih, kadang 500 sampai 1 juta sih. Cuma ya seadanya gitu, maksudnya nggak. Tetap kamu terima 1 juta? Kadang 1 juta, cuma ya 500.000. Ya tergantung orang tua juga. Nggak tentu juga kadang ngasihnya berapa. Iya. Di Jogja udah mulai agak mahal loh. Iya. Nggak kayak dulu. Tapi masih murah sih Mas. Ini dari Batam. Daerah kampusnya tuh ya dari Batam sih. Iya. Masih bisa lah. Iya. Kamu belum ngerasain di era aku atau era Mas Danang. Iya. Jauh lebih murah ya Pak. Oh iya. Angkringan 2.000 masih dapat. Iya, penyetan masih 10.000 sama TO Bank. TO Bank es teh manis. Iya. Kamu malah justru ya dekat-dekat kampus, kalau masuk kampung itu. Ya, dekat daerah Barek itu agak dalam itu, dekat Selokan Mataram masuk itu masih banyak murah-murah. Masih banyak. Dan nemuin tempat makan murah belum di dekat UGM? Sudah ya. Jadi sering tuh ada tempat makan murah yang memang saya sama teman-teman suka kunjungi itu 7.000 itu udah nasi, sayur sama teh. Itu cuma 7.000. Di mana Mat itu? Itu di di dekat Selokan Mataram, dekat daerah Pogung. Pogung. Pogung banyak Pogung. Iya, dari situ banyak. memang, Karena Pogung banyak anak kos. Banyak kawasan gitu, tetap murah. Iya. Jadi Mat di sana nggak ada kendaraan ya? Kalau kemarin tuh sempat ada. Jadi Eko tuh ada punya keluarga di sana. Ada keluarga. Nah jadi dulu itu sebenarnya waktu pertama kuliah Eko tuh kan belum dapat beasiswa ini. Jadi baru dapat beasiswa ini baru tahun ini gitu baru dapatnya. Nah sebelumnya Eko tinggal di tempat bule. Nah kebetulan di tempat bule itu ada motor juga kan. Nah itu di tempat bule tuh sampai setengah tahun lah. Karena kebetulan waktu di September tahun kemarin itu Eko dapat musibah. Jadi Eko sempat kecelakaan dan itu sempat lumayan fatal juga. Jadi waktu udah nggak bisa bawa motor lagi karena sempat trauma di saraf tulang belakang. Jadi saraf tulang belakangnya trauma sampai waktu itu lumpuh sementara gitu selama sebulan lebih. Jadi kecelakaannya lumayan fatal sih pulang kuliah dan waktu itu motornya udah hancur parah. Jadi ya itu jadi sampai sekarang ya nggak ada motor gitu, belum ada motor. Nggak apa-apa. Iya. Semangat. Manggilnya Rahmat atau Eko ya? Eko aja. Eko mungkin bisa kasih tips ke teman-teman ya yang mungkin hari ini juga senasib seperti Eko. Ya, misalkan soal biaya. Nah, tadi kan kamu mencoba mencari jalur beasiswa. Ya kan?
Nah, bagaimana sih cara mencari beasiswa itu? Kalau untuk mencari beasiswa sebenarnya tergantung pertama relasi kita juga, karena Eko bisa dapat beasiswa yang rumah kepemimpinan ini juga dari relasi ke cutting kan. Nah jadi waktu kita kuliah itu kita tuh tidak boleh introvert ya, mungkin ada beberapa orang yang introvert dan extrovert, tapi ketika kita sudah menginjak bangku kuliah kita harus membuka diri kepada teman-teman yang lainnya, apalagi ketika kita kuliah di universitas favorit otomatis kita bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih luar biasa dan hebat gitu kan. Nah kita membuka diri, kita berkawan dengan siapapun, nah dari situ nanti kita bersama teman-teman kita mencari beasiswa gitu, karena biasa kita dapat info dari teman gitu kan, ada beasiswa ini gitu, karena aku pun dapat beasiswa rumah kepemimpinan itu dari cutting Eko. Nah jadi waktu itu kebetulan karena Eko di Jogja juga jadi pengajar astronomi gitu, jadi ikut komunitas olimpiade astronomi di Jogja, dan kemudian waktu itu jadi pembina beberapa sekolah di Jogja. Nah kebetulan waktu itu ketemu sama cutting yang dia itu juga beasiswa, jadi dia beasiswa tempat tinggal, jadi tempat tinggalnya gratis. Nah dia nanya sama Eko kamu tinggal di mana sekarang? Terus Eko jawab, Eko tinggal di tempat bule gitu kan, ya lumayan jauh sih, sekitar 12 kilo kalau dari kampus gitu kan. Nah kemudian ditawarin, ada nih beasiswa yang buka namanya rumah kepemimpinan gitu kan. Nah baru disitulah ditawarin, jadi Eko waktu itu udah mulai cari-cari berkas, maksudnya udah siap-siapin berkas buat apply beasiswa itu. Jadi yang paling terpenting itu adalah membuka diri, jangan mungkin saya juga pertama kali masuk UGM sempat minder juga gitu kan, karena di situ isinya orang-orang luar biasa semua, tapi kita harus bisa menjadikan minder itu dari minder jadi super gitu. Jadi kita jangan sampai kalah sama keminderan kita gitu. Kita boleh minder tapi itu cuma berapa saat doang. Jadi setelah kita minder kita harus bisa cari titik balik supaya kita bisa jadi super. Nah, bagaimana secara kita menjadi super? Ialah memperbanyak kenalan, memperbanyak sharing, terus membuka wawasan kita kepada orang lain. Karena dengan kita bersosialisasi dengan orang lain itu bisa mendapatkan feedback yang banyak bagi diri kita. Gitu. Bijaksana sekali ya. Betul. Memang ini berarti confirm anak UGM, Pak. Iya. Kok aku penasaran kok. Oh iya. Ini soal minder. Dulu pernah kamu merasa minder? Pernah sebenarnya. Pernah ya? Karena kondisimu? Iya, waktu tamat, sebenarnya waktu pas awal masuk Semansa sempat minder gitu. Oh, justru waktu SMA ya? Iya, karena waktu itu mindernya sih sebenarnya ini bagi sebagian orang mungkin tidak perlu diminderin gitu ya. Cuma waktu itu sempat diri saya tuh ngerasa minder yang pertama kan saya masuk Semansa waktu itu bukan dari SMP 3 juga, saya dari SMP 9 gitu kan. Dari SMP 9. Terus kebetulan tuh isinya Semansa kan banyak anak-anak pejabat gitu kan. Jadi kalau misalnya sekolah terus pakai mobil segala macam, dan kemudian waktu itu saya cuma punya motor satu, dan itu pun ya motor second gitulah. Jadi bentuknya ya tidak terlalu bagus gitu kan. Jadi saya masuk ke sana terus sempat waktu itu mikir gini, sebenarnya pantas nggak sih saya di sini gitu kan. Sedangkan kamu sempat mikir gitu? Iya, sedangkan teman-teman saya itu banyak yang jauh lebih pintar, SMP 3, SMP 6, terus juga kayak mereka semua ya orang yang lumayan berada gitu kan. Nah, tapi saya cari feedbacknya di situ gitu kan, dan kemudian yang salah satu jadi feedback terbesar di situ karena saya dari kecil dididik orang tua itu nggak pernah les gitu. Jadi di samping karena nggak pernah les itu, karena di samping orang tua juga berat juga biaya untuk les, dan juga orang tua pengen saya itu harus bisa belajar mandiri gitu. Jadi belajar tanpa harus dipacu dari les gitu kan. Nah waktu itu isi anak Semansa itu banyak dari GO gitu. Nah jadi udah pada les prima agama GO gitu kan. Sedangkan Eko juga yang rumah Eko juga jauh waktu itu kan. Eko juga dari SMP 9, terus juga ya jauh lah dari mereka gitu. Mereka udah les. Nah jadi waktu itu Eko motivasi diri Eko bahwa memang Eko masuk Semansa itu Eko bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi dari bukan siapa-siapa itu Eko harus bisa buktiin bahwa Eko dengan kondisi yang seperti ini, kemudian dengan tidak les, Eko juga harus bisa berprestasi seperti mereka. Eko juga harus bisa, bahkan Eko harus bisa melampaui mereka gitu. Dan alhamdulillah waktu itu yang kelas 1 SMA itu, nah itu Eko alhamdulillah dikaruniai sama Allah bisa dapat juara 1 waktu itu. Nah, jadi waktu tanpa itu, les ya? Iya, waktu itu motivasi terbesar ya bagaimana kita bisa jadikan kondisi kita itu tidak menjadi batasan gitu loh. Bahkan dari minder kita itu kita harus bisa menjadi super gitu. Iya, benar itu. Tapi ini aku penasaran nih kok ini pernah nggak sih terbayang atau pernah nggak sih bermimpi kayak aku tuh bakal kuliah di UGM atau aku bakal kuliah di universitas terkemuka lah, pernah nggak sih? Atau ya karena kan beberapa orang banyak yang kayak ya udahlah, aku juga dari keluarga yang nggak mampu nih, udah aku lihat nanti adanya lah. Betul. Atau memang Eko dari dulu udah kayak aku tekad nih, aku bakal kuliah di sini, atau gimana, mengalir aja kah sebelum? Nah, kalau itu sih dari ayah. Jadi ayah itu adalah sosok yang sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena beliaulah yang menjadi alasan terkuat dan motivasi saya untuk bisa sampai kuliah di UGM. Nah, jadi memang dari dulu tuh ayah selalu bilang gini, Eko kamu nggak usah ragu dengan kemampuanmu, kamu itu pasti bisa, kamu nggak usah ragu dengan kondisimu, walaupun
ya apa kondisi ekonomi kita seperti ini, tapi kalau misalnya kamu mau berjuang, kamu mau berusaha, kamu pasti bisa gitu kan. Kamu gak usah peduliin bagaimana nanti kamu kuliah, ekonominya bagaimana, pasti ada aja rezeki dari Allah gitu, kata ayah begitu. Dan dari situlah dari SMP itu udah punya tekad untuk kuliah di luar. Dari SMP. Dari SMP. Jadi memang dulu kayak kalau untuk sendiri pernah kayak kepikiran gitu kan, bisa nggak sih kuliah di luar gitu. Tapi karena saya selalu teringat kata-kata dari ayah, nah itu selalu berusaha dan selalu yakin gitu. Karena salah satu prinsip hidup saya itu adalah manjada wajada gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah kasih jalan. Dan alhamdulillah dari motivasi ayah dan juga semangat dari orang tua, alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang gitu. Bisa kuliah ya. Bisa kuliah. Mantap. Optimis terus. Iya. Pede aja dulu. Harus turunkan ke adiknya juga nih. Siap. Ini Adiknya SMP? SMP. Oh, SMP mana? SMP 9 juga sih. Oh, kayaknya nerusin nanti Bisnis sama masa ya. satu kayaknya. Mudah-mudahan habis ini ITB. Iya, yang adiknya ITB. ITB. ITB ada teknik nuklir nggak? Enggak ada. Nggak ada kayaknya. Nuklir hanya ITS sama. Enggak, itu cuma di UGM se-Asia Tenggara cuma ada di UGM. Oh, UGM aja ya? Iya. Oh, sisanya di Batan. Ya kan? Yang Iya. Di Babarsari. Babarsari. Ya, Ada Batan punya Batan. sekolah tinggi sendiri, sekolah Ah, tinggi soal tenaga tinggi nuklir. Oke. Apa ya? Aduh, saya. Kok ada Iya. ini nggak? Ada pesan-pesan nggak buat kaula muda lah di luar sana yang Ya, kira-kira khususnya teman-teman di Batam lah, anak muda Iya. Batam. yang kira-kira nih pengen kuliah tapi males, atau yang pengen kuliah tapi juga ya nggak mencukupi lah, kadang mereka udah minder di luar. Apa nih kira-kira dari Eko segala macam pesan-pesannya lah? Oh, kesan-pesannya. Jadi kalau untuk pemuda sekarang gitu, apalagi anak-anak SMA nih yang mungkin baru-baru lulus gitu kan, atau yang pengen kuliah gitu, nggak usah minder. Sebenarnya nggak usah minder dan udah nggak usah nyerah duluan sebelum perang lah istilahnya. Jadi kalau kita sudah menyerah sebelum berusaha itu ya pasti nggak bakal terjadi, pasti gagal gitu kan. Karena banyak sekali sosok-sosok yang sangat-sangat inspiratif yang dia berjuang dari nol kemudian dia bisa berhasil gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, itu yang pertama. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Kemudian yang kedua, apapun kondisinya, percayalah ketika kita sudah benar-benar berusaha, kita yakin dengan diri kita dan yakin kepada Allah, dan juga kita yakin kepada kita yakin kepada doa kedua orang tua, itu kita pasti akan ada jalan. Karena Eko bisa sampai seperti ini tuh karena orang tua sebenarnya. Jadi dua sosok ayah dan ibu itu adalah orang yang luar biasa di balik Eko gitu. Karena ibu sendiri itu alhamdulillah tidak pernah lepas doanya di sepertiga malam. Jadi Eko tuh kalau ikut kompetisi atau ikut seleksi dan segala macam tuh selalu minta ridho dulu dari ibu gitu. Selalu minta doa dari ibu. Nah, jadi doa orang tua itu adalah sangat luar biasa. Jadi yang pertama tadi jangan takut untuk bermimpi, kemudian yang kedua bersungguh-sungguh, dan jangan lupa doa dari orang tua. Jadi mungkin itu sih kesan dan pesannya. Iya. Soal mimpi kok. Iya. Kamu cita-cita kamu tuh apa sih? Cita-cita saya tuh jadi ingin penggerak teknologi di bidang nuklir di Indonesia gitu. Asik. Jadi pengen bergabung kan, ada rancangan. Jadi pemerintah Indonesia itu ada rancangan ingin membangun PLTM pertama di Indonesia itu di Kalimantan untuk di ibu kota baru. Nah, saya pengen berimpian untuk bisa menjadi salah satu orang teknokrat yang berada di proyek itu gitu. Iya, luar biasa nih. Proyeksinya pas. Kira-kira kan nanti ibu kota baru kan tahun 2020 sekian, dia tamatnya juga nanti 2020 sekian. Emang ya nuklir ya di sana ya rencananya? Iya. Rencananya nuklir ya? Iya, rencananya PLTM. Dulu kan mau dibikin di Muria tapi wah, Iya, itu. pro kontranya luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Semoga sukses. Amin, Eko. insyaallah. Ya. Semoga sukses kok, kita siapa tahu 10 tahun 20 tahun lagi menginspirasi. Siapa tahu di Tribun ngundang lagi Eko udah jadi orang teknokrat. Ya. Amin. Ya. Ya kalau tadi obrolan tadi menurut saya benar, ini sangat-sangat menginspirasi. Tidak semuanya orang yang beruntung saja secara ekonomi, orang tua yang punya ekonomi belum tentu sukses anaknya atau untuk belajar. Ya Eko aja dengan segala keterbatasan dia bisa sampai ini bisa buktiin ya. Iya, ya mungkin ayahnya seorang tukang bangunan, ibu hanya rumah tangga, tapi ya sekarang Eko bisa nunjukin kalau dia bisa terpilih di universitas favorit di Indonesia. Nanti mungkin S2-nya mungkin sampai luar negeri kali. Insyaallah. Kirim ke Jerman ya. Amin. Iya. Oke. Eko, makasih banyak Eko untuk Thank you, Eko. sharingnya, untuk ceritanya. Sudah mampir ke studio kita. Ini ada kenang-kenangan dari kami. Nah, dengan memegang ini dan menunjukkan ini Claire, maka Eko resmi menjadi bintang tamu di Tribun Podcast. Mungkin bisa pancing sini kok. Lebih erat kok. Ya. Pendidikan untuk mengubah masa depan keluarga. Jadi Eko ingin buktikan bahwa dia dengan belajar pendidikannya hari ini
bisa mengubah nasib keluarga. Ini nanti bisa ditukar poin untuk ini nggak Pak? Kuliah nggak Pak? Iya, Dia lumayan, udah kan? dapat beasiswa. Iya, ini kayaknya poinnya 7 nih kayaknya. Siap. Oke, Ko, makasih banyak ya, Ko. Oke, terima kasih Mas. Thank Kita you, akan Ko. kembali lagi, kita break sebentar. Ada beberapa pesan-pesan ya. Kita kembali lagi 10 menit lagi ya. Iya, kita break sebentar lah. Dengan siapa ntar lagi? Ini nanti ada siapa nih? Ini saking banyak. Hah? Oh, Taksi 5.000. Mas Fikri ya? Nasi campur 5.000 Nasi ya? campur. Kalau ada yang pernah dengar ada orang yang jualan nasi serba Tapi 5.000, 5.000 aja nah ya? nanti kita akan undang. Oke. Ada sesuatu yang menarik di sini. Oke. Oke. Pokoknya akan terus tetap menginspirasi sampai jam 11 malam. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya. Oke.